seger banget. Tapi siapa sangka, minuman segar ini ternyata berasal dari sirup buah pala. Yaps, bener banget. Buah pala yang kita kenal sebagai buah untuk masakan, tapi ternyata bisa juga dibuat sirup. Kira-kira bagaimana sih prosesnya? Simak yuk dari nol. Kayaknya jelek nih, hitam putih doang. Kita warnain kali ya. Teng. Akhirnya pemirsa, kita sampai di kebun buah pala dan kita akan melihat proses pemanenan buah pala untuk menjadi sebuah sirup buah pala. Simak yuk prosesnya dari awal, dari nol. Sirup pala tentu menggunakan buah pala. Agar buah pala ada di hadapan kita, tentu saja harus kita petik dulu buahnya. Yuk ikuti perjalanan tim dari nol ke Desa Sukamantri, Ciapus, Bogor yang jaraknya sekitar 1 jam saja dari Jakarta dan sekitar 20 menit dari kota Bogor. Desa ini memang terkenal sebagai penghasil buah pala di Jawa Barat. Awalnya, buah pala lebih dikenal sebagai bumbu masakan saja. Tapi dengan kreativitas dan inovasi, buah pala dapat diolah menjadi minuman segar. Wilayah dengan suhu dingin memang sangat cocok untuk tumbuh buah pala. Nggak heran kalau kaki Gunung Salak jadi habitat sempurna bertumbuhnya pohon pala. Pada abad ke-17, buah pala sempat menjadi rempah-rempah berharga dan jadi rebutan bangsa Eropa. Hingga Belanda pun datang untuk memonopoli perdagangan pala di Kepulauan Banda. Sekarang buah pala turun harga dan bernilai sangat murah. Buah pala mentah per kilogramnya hanya senilai Rp7.000 saja. Salah satu petani yang masih menekuni profesi berkebun pala adalah Pak Tisna. Pria berusia 50 tahun ini bahkan masih mampu untuk memanjat pohon dengan nama ilmiah Myristica fragrans ini. Hal ini ia lakukan agar dapat memilih sendiri buah berkualitas yang layak panen. Hasil dari Pohonnya? pohon yang buahnya banyak apa yang bijinya gede itu? Yang banyak. Yang bang. Kalau dibilang kayak orang itu ada lakinya, ada perempuannya. Kayak lakinya itu buahnya jarang, cuma gede-gede buahnya cuma jarang. Kalau di perempuannya banyak terus. Salah satu keunggulan buah pala adalah tidak memiliki masa habis dalam menghasilkan buah dan memiliki karakteristik tersendiri mengenai ketahanan hidupnya. Contohnya, pohon milik Pak Tisna ini saja bahkan sudah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda dan masih berdiri kokoh serta tak henti-hentinya berbuah untuk bisa dipanen. Kebanyakan yang 4 kali, ada 5 kali. Kalau buat biji kebanyakan 4 kali. Kalau buat sirup 5 kali panen kalau buat sirup. Kebanyakan musim agak ini ya, Agustus. Lagi melimpahan tuh. Pas awalnya musim hujan nih. Terus kemarau kan Agustus kebanyakan kemarau ya. Tuh bagus-bagusnya itu pas Agustus. Kebanyakan panen tuh. Agak panen rayanya ya. Tapi tetap nggak ada berhentinya, ada terus. Buah pala identik dengan buah asal Indonesia bagian timur, tepatnya di Kepulauan Banda di Maluku. Tetapi, ini kenapa ya ada buah pala di Bogor? Lalu apa ya bedanya buah pala di Bogor dan Kepulauan Banda? Jadi, setelah bertanya ke Pak Tisna, Nah, buah pala ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Indonesia bagian timur. Tapi ternyata buah pala juga bisa tumbuh di Indonesia bagian barat, yakni di Bogor nih pemirsa. Dan bedanya buah pala yang ada di barat nih, Indonesia bagian barat dan juga bagian timur itu dari segi ukurannya. Kalau di timur atau mungkin di Banda Neira itu tuh dia lebih kepada pemanfaatan untuk rempah-rempah pemirsa. Tapi untuk di bagian barat itu lebih kepada digunakan untuk seperti sirup apa ya, manisan-manisan, atau juga mungkin minyaknya digunakan untuk minyak apa Pak? Minyak pala. Minyak. Minyak pala. Sekarang kita lagi panen ya Pak ya, untuk dimasukkan ke dalam karung. Ini masih mentah juga, karena walaupun mentah ini masih bisa dibawa untuk minyaknya Bapak ya, betul ya? Oke,
Let's go pemirsa, kita terus ambil lagi si buah pala ini. Supaya nggak penasaran gimana ya proses pembuatan sirup yang sudah berdiri sejak 15 tahun lalu ini, kita langsung lihat aja yuk cara bikinnya. Kalau kata pemiliknya, Pak Soleh, untuk membuat sirup buah pala tidaklah sulit dan setiap prosesnya dapat diikuti oleh siapa saja. Bahkan buat yang pengen punya bisnis, sirup pala ini bisa jadi inspirasi usaha. Kenapa dibuat sirup? Saya melihat sirup adalah proses yang tidak terlalu sulit untuk bisa dipasarkan, bisa dibuat, dan bisa ditiru. 3 hal ini yang menjadinya landasan saya untuknya fokus di sirup, karena saya juga sebagai pengajar sirup, sehingga proses-proses ini bisa saya ajarkan ke petani-petani lain sampai terciptalah berbagai macam produsen-produsen sirup pala yang lain. Ya, sirup pala kami asli dari buah pala, kami menggunakan gula pasir asli, kami menggunakan sirup buah asli. Setiap harinya 50 hingga 100 kg buah pala dikirim ke rumah produksi untuk diolah menjadi sirup. Untuk menjamin higienitasnya, buah pala dari kebun langsung dicuci dulu menggunakan air garam ya. Tujuannya apalagi? Agar kuman yang menempel dalam buah pala ini bisa terhempas tanpa sisa. Oh iya, agar kualitas terjaga, buah pala yang digunakan untuk membuat sirup adalah buah-buah yang segar, yang maksimal berjarak 3 hari dari waktu petik. Langkah berikutnya setelah buah pala bersih adalah memisahkan lapisan luar buah. Seluruh bagian buah pala dapat dimanfaatkan loh, jadi tidak ada sedikit pun yang terbuang sia-sia. Bagian dalam yang berwarna merah ini dapat bermanfaat sebagai bumbu masakan. Sedangkan biji pala sendiri sudah pasti akan mendarat mulus di dapur idaman sebagai penyedap masakan. Ternyata buah pala ini itu tidak memiliki kulit, tapi hanya memiliki lapisan luar dan juga lapisan dalamnya. Nah, mari kita lihat ya kira-kira bagaimana bentuk dari lapisan dalam dan juga lapisan luar. Nah, sekarang saatnya masuk ke proses penggilingan atau pemarutan. Proses ini untuk mendapatkan sari buah sebagai bahan dasar sirup. Tapi supaya cepat selesai, marutnya pakai mesin aja ya. Nah, mesin parutannya ini sama loh dengan parutan kelapa. Duh, hati-hati ya, jangan sampai terluka. Agar sari buah pala dapat keluar dengan maksimal, setelah diparut, proses selanjutnya adalah di blender selama kurang lebih 5 menit hingga menjadi seperti bubur. Seluruh proses memang masih dilakukan secara manual. Jadi ya, untuk mengeluarkan saripati buah pala memerlukan bantuan kain katun bersih seperti ini ya, agar terbebas dari ampas. Oke pemirsa, kita akan mulai memeras si sari-sari dari buah pala ini. Gimana nih mas caranya yang pertama? Oke. Caranya kita ambil dulu. Taruh Oh, ih, lembut loh. Ini di blender tadi ya? Iya, karena di blender lagi gitu. Ini pemirsa, di blender itu sekitar 15 sampai dengan 20 detik ya mas ya? Iya. Untuk sehalus seperti ini. Oh dibagi ya mas ya? Jadi nggak semuanya ya? Ini harum loh. Baru kita ke bagian peres. Diambil airnya aja gitu. Oh oke. Pemirsa, ternyata ampas dari buah pala ini itu juga bisa digunakan lagi ya mas ya? Iya, dimanfaatkan bisa untuk digunakan pupuk. Untuk pupuk ya mas ya? Iya, buat pupuk segala macam bisa gitu. Ternyata buah pala ini mulai dari buah, biji, terus juga apa tuh mas namanya tadi tuh lapisannya, Ya, lapisan. sampai dengan ampasnya aja itu tuh masih ada manfaatnya loh. Buah warisan Nusantara ini memang memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya mengurangi nyeri saat menstruasi, melancarkan aliran darah, mengurangi stres, mengobati gangguan tidur, bahkan bisa meningkatkan mood, bikin emosi yang mengkonsumsinya jadi lebih stabil. Oke pemirsa,
pemirsa, ini sudah selesai proses yang cukup panjang dari buah pala ini dan sampailah kita mendapatkan sari palanya. Cukup banyak ya Mas ya. Dan ini kita akan masuki proses akhir yakni pemasakan. Tapi sebelum itu sambil dimasak nih Mas ya, sambil nunggu gulanya menyatu dengan si sirup ini, kita akan melihat dulu nih proses dari sterilisasi dari botolnya. Let's go. Langkah berikutnya, sari buah pala kemudian dimasak menggunakan api dengan suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Pada tahap ini, jangan lupa untuk memasukkan bahan-bahan pelengkap lainnya ya, seperti gula murni, air, asam sitrat, serta N-benzoat, agar sirup dapat bertahan hingga 1 tahun lamanya. Sari buah yang masih panas kemudian diturunkan suhunya hingga 30 derajat Celcius saja dengan cara didinginkan seperti ini. Setelah itu, sari buah dipindahkan ke dalam panci raksasa alias gentong super besar yang berfungsi seperti pitcher atau teko yang dilengkapi dengan keran kecil. Hal ini supaya mudah memasukkan sari buah ke dalam botol. Oh iya, sebelum botol digunakan, jangan lupa untuk disterilisasi dulu ya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan tentu saja untuk menjaga kebersihan produk. Karena botol yang digunakan merupakan botol plastik, maka air yang mendidih dicampurkan dengan air dingin. Dengan perbandingan 1 liter air panas dengan 2 liter air dingin. Kesulitannya adalah apa ya kesulitannya ya? Mungkin sejauh ini adalah mungkin pemasaran ya, pemasaran dan perizinan, mungkin itu saja. Ada beberapa kayak perizinan, pemasaran, mungkin sejauh ini juga pemasaran kita sudah masuk ke berbagai macam tempat oleh-oleh dan lain-lain. Mungkin juga kalau misalkan kita masuk ke modern market, kita harus jumlah kuantiti yang luar biasa besar untuknya menyetok itu dan memberikan itu kepada mereka. Mungkin itu kesulitan kami karena jumlah yang sangat besar ke berbagai market-market tertentu gitu. Kita udah familiar ya dengan buah pala yang diolah menjadi manisan. Tapi di tangan Nur Hasanah, buah pala diolah menjadi kudapan dengan cita rasa unik. Jadi penasaran juga nih, gimana ya cara membuatnya? Kalau gitu, saya langsung aja ya ketemu dengan Ibu Nur Hasanah yang merupakan salah satu pelopor inovasi panganan berbahan dasar buah pala. Kita tahu buah pala itu kan sangat terkenal ya di Indonesia gitu. Nah, hanya saja masyarakat itu banyaknya tidak suka buah pala gitu. Jadi bagaimana caranya kita supaya semua orang tuh bisa menikmati pala yang banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi dibuatlah kue pala crispy gitu. Jadi ya supaya semua masyarakat bisa menikmati pala gitu. Awalnya sih kita bikin kue bolu pakai selai pala gitu. Nah dari situ karena ada sisa gitu terus kita keringin. Nah dari situ kenapa kita nggak bikin kue pala crispy gitu. Dari situ sih idenya. Sebelum membuat kue, gimana kalau kita catat dulu nih bahan-bahannya? Selain tentu saja buah pala yang sudah berubah bentuk menjadi selai, bahan-bahan berikutnya yang dibutuhkan adalah tepung maizena, tepung singkong, telur, susu, gula halus, mentega, serta gula palem. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal kita bikin adonan deh. Nah, supaya lebih praktis dan seluruh bahan tercampur sempurna, manfaatkan saja mixer ya untuk menguleni adonan. Tapi sebelumnya ratakan dulu ya menggunakan spatula supaya adonan lebih mantap. Salah satu keunikan dari kue crispy ini adalah pemanfaatan tepung singkong sebagai pengganti tepung terigu. Meskipun lebih kasar, tapi tepung singkong justru dapat memberikan tekstur crunchy alias renyah. Ya harus coba dulu. Biasanya kalau
kalau belum coba kan orang masih belum tahu rasanya gitu. Kalau udah coba mereka unik gitu rasanya gitu, kayak belum pernah ada gitu rasa yang seperti kue pala crispy ini gitu. Jadi itu perpaduan dari tepung singkong, selai pala sama gula palem gitu. Jadi rasanya unik. Kalau adonan sudah kalis, saatnya adonan dicetak. Tenang, agar ukurannya sama rata, Bu Nur Hasanah menggunakan bantuan cetakan dengan diameter sekitar 4 cm. Semua adonan sudah tercetak nih. Saatnya kita panggang menggunakan oven selama 30 menit saja dalam suhu 90 derajat Celcius. Dengan tekstur seperti ini, kue pala crispy dapat bertahan hingga 4 bulan lamanya, meski tanpa menggunakan bahan pengawet. Cocok banget kan? Jadi stok camilan sehat yang ramah di kantong. Begitu matang, aroma kue pala crispy ini langsung menyeruak ke seluruh penjuru ruangan. Dominasi aroma manis dan gurih langsung menggoda indera penciuman siapa saja. Kalau sudah dingin, kue-kue ini siap untuk dikemas dalam kemasan berbagai ukuran dan siap dipasarkan baik secara daring melalui e-commerce maupun secara luring di toko oleh-oleh yang ada di Bogor. Buat yang penasaran gimana sih rasa kue pala crispy ini, siapin aja ya kocek sebesar Rp49.000 untuk dapat mencicipi kue dalam kemasan 400 gram. Atau siapkan juga Rp25.000 untuk dapat menikmati kue dalam kemasan 200 gram. Tanaman pala sempat melegenda hingga benua Eropa. Pantas aja ya, sejak tahun 1500-an, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan rempah dunia, termasuk pala di Kepulauan Banda, Maluku. Kita sebutkan bahwa seluruh Indonesia itu bagus untuk buah pala. Kenapa? Karena memang yang penting adalah itu tropis itu saja. Kenapa mereka hampir tidak ada di Eropa? Karena mereka punya 4 musim. Dan ini adalah sebenarnya pengubah sejarah. Si buah pala ini sebagai pengubah sejarah besar peradaban manusia. Dia yang bikin jalur sutra dan lainnya. Buah pala itu merubah sejarahnya dengan sampai ada peperangan berbagai macam kayak Belanda, Portugis, Perancis untuk berusaha mendapatkan si biji pala. Kenapa begitu intensnya sampainya kota New York, Manhattan dan lainnya sampai mau ditukar oleh Pulau Banda di sana. Sebegitu intensnya mereka melakukan peperangan untuk mendapatkan biji pala. Ada apa dengan biji pala? Ternyata biji pala adalah sebagai pengawet daging. Saat itu, pada zaman itu tidak ada yang namanya pengawet daging, tidak ada yang namanya pengawet daging, tidak ada yang namanya kulkas, nggak ada listrik dan lain-lain. Satu-satunya pengawet daging yang bisa mereka dapatkan adalah biji pala. Dan jika mereka tidak mendapatkan si biji pala ketika mereka sedang melakukan eksplorasi, maka kampung mereka yang memiliki 4 musim, di musim dingin mereka tidak bisa mempertahankan makanan mereka menjadi makanan yang awet, dan makanan mereka busuk, bisa satu kampung atau satu keluarga besar mati karena tidak mendapatkan si pengawet daging. Makanya mereka benar-benar intens ke berbagai daerah, perang, melakukan peperangan, bunuh-bunuhan hanya untuk mendapatkan pengawet daging, yaitu biji pala. Bahkan, jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak 4.500 tahun silam. Pala memang menjadi komoditas perdagangan utama rempah-rempah di Nusantara, bersama cengkeh dan lada. Makanya nggak heran ya kalau kebanggaan akan pala ini tergambar dalam uang pecahan Rp25 cetakan tahun 1994. Ini buah nasional. Buah Nusantara. Kenapa? Hampir di seluruh Indonesia memiliki buah pala, tapi memang jumlah dan bentuk dan ukurannya berbeda. Ini disebut pala Banda.
pala yang kita gunakan ini pala Banda. Ada lagi pala Papua. Ada lagi juga pala Maluku gitu. Bentuk, ukuran, dan rasanya berbeda. Termasuk teksturnya juga gitu. Jadi setiap daerah jika mereka membuat produk sirup pala tidak akan sama dengan yang kami buat. Kenapa? Karena rasanya berbeda, teksturnya berbeda, juga yang paling utama juga khasiatnya berbeda. Kenapa saya lihat khasiatnya berbeda? Pala Papua tidak begitu membuat relaksasi yang luar biasa, tapi pala Banda itu bikin ngantuk sekali kayak gitu karena memang ada beberapa efek dari si buahnya ini membuat relaksasi alami. Memang, pala merupakan tanaman buah asli Indonesia yang berhabitus pohon tinggi dan asli Indonesia bagian timur, khususnya berasal dari Banda dan Maluku. Aroma buah dan fuli pala varietas Banda memang sangat tajam, dan ini menjadi salah satu ciri khas dari pala varietas Banda. Kadar minyak astiri pada pala Banda mencapai 21,71%. Buah pala bisa tersebar hingga ke Pulau Jawa tak lepas dari aktivitas perdagangan dan penjajahan kolonial. Dengan peran utama yang dimainkan oleh Dutch East India Company atau VOC dalam penyebaran dan pembudidayaannya. Nah, kalau pala di Jawa Barat, khususnya Bogor ini merupakan pala varietas Nurpakuan agribun. Kemungkinan besar varietas berasal dari Banda atau Kepulauan Tidore. Kemudian beradaptasi selama beberapa abad sehingga mampu menyesuaikan agroklimat di Bogor, Jawa Barat. Mayoritasnya itu pala manisan basah, satu, kedua kering, ketiga dibikin permen. Pala, ledang itu, bahkan dikupas gitu. Itu macam sampai 3 macam bisa dimanfaatkan jadi obat macaman lah gitu. Dibikin sirup, pala itu dibikin sirup, diparut, itu diambil airnya gitu, dah ditaruh ke gula sirup. Cangkangnya itu bisa dikupas, dibikin teh. Manfaatnya banyak, ada berapa jenis bikin gitu. Satu, manisan basah, 2, kering, ketiga dibikin paledang, yang keempat dibikin air minuman. Kalau budidaya di sini misalkan tadi kalau si ibu sini kan ada kurang, budidaya masyarakat cuma ada gitu kan. Sekarang kan kalau ada kan ini buahnya dioper sama Nur. Oh, jadi dari warga ke Benur gitu lah, per kilonya sekian, per kilo sekian gitu. Per kilo ditampung sama dia 5.000. Berarti untuk pertumbuhan ekonominya untuk warga setempat gimana tuh Pak? Nah, kan setiap kampung lah ya terumbu gitu. Ini pasti membantu perekonomian di sini ya? Iya, bisa membantu lah. Kalau yang punya gitu, punya sedikit gitu kan gitu Bapak. Iya, memang kalau semusnah itu akan kemungkinan bagaimana orangnya kalau lagi kalau ya itu bikin satu cara, paling juga habis dibikin rumah tanahnya nggak ada lagi untuk bikin rumah, nggak kebeli lagi tempatnya. Karena kemungkinan musnah ini pala. Kalau untuk caranya Pak biar nggak musnah nih? Ya kalau bikin cara musnah paling turun menurun tapal siapa yang mau, siapa yang mungkin paling gitu kan menurun gitu. Nah sampai Benur paling ke anaknya, pada apa juga paling Benur sampai paling kan anaknya, orang tuanya gitu kan, orang tua nggak ada, paling ada lagi saudara. Nah gitu menurun gitu. Ini juga kan udah menurun lah gitu nenek moyang. Nah kan ada produk ini, nah dia olah. Itu memang dulu mah tidak ada di sini gitu, cuman ada penyampaian sayang udah dikupas buang ambil bijinya. Varietas Nurpakuan agribun ini memiliki daging dengan aroma yang tidak terlalu menyengat, tekstur yang lebih lembut, dan rasa yang kurang sepat, sehingga cocoklah diolah menjadi aneka kudapan dan minuman.
Buah pala dikenal sebagai warisan Nusantara yang menjadi bukti nyata kayanya Indonesia. Nah, pala juga pemirsa bisa diolah dengan berbagai olahan, di antaranya sirup pala dan juga kue crispy. Kira-kira di antara kamu nih, apakah ada yang ingin berinovasi juga dengan olahan pala?